Kekuatan militer Venezuela menjadi tanda tanya setelah Washington mengerahkan kekuatan penuh ke wilayah Caracas. Dalam dunia militer, Caracas memang kalah jauh dari Washington. Tak ayal jika perang pecah antara keduanya, apakah Caracas akan mampu bertahan? Selama ini, Venezuela bertumpu pada peralatan era Soviet yang sudah usang. Lantas, seperti apa kekuatan militer Venezuela? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir CNN, kekuatan persenjataan Caracas digambarkan sebagai peralatan era Soviet yang sudah usang. Meski usang, Venezuela disebut akan mengandalkan persenjataan itu untuk melawan musuh mereka. Sejumlah kekuatan Caracas memang menunjukkan citra Soviet yang tangguh, namun sudah menua. Militer konvensional Venezuela, Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian atau FANBI, telah membangun reputasi selama 2 dekade terakhir sebagai kekuatan militer regional yang jauh lebih unggul daripada sebagian besar negara tetangganya di Amerika Latin. Sebagian besar citra itu dibentuk melalui pengadaan peralatan Rusia secara berkelanjutan di bawah pendahulu Maduro, mendiang Presiden Hugo Chavez. Di bawah kepemimpinan Chavez, Caracas menyalurkan sumber daya minyak negara yang sangat besar ke militer dan membeli peralatan Rusia. Sistem persenjataan seperti jet tempur Su-30, tank tempur T-72, rudal anti pesawat S-300, Pekora dan Buk, sistem portable Igla-S, dan senapan Kalashnikov pun dikantongi Caracas. Semua persenjataan itu dirancang pada zaman Soviet dan menjadi ciri khas citra FANBI. Saat ini, FANBI memiliki sekitar 123.000 personel aktif. Menurut IISS, Angkatan Darat Caracas memiliki 63.000 pasukan, Angkatan Laut 25.500 pasukan, Angkatan Udara 11.500 pasukan, dan Garda Nasional sebanyak 23.000. Negara ini pun diperkuat dengan sekitar 8.000 personel cadangan. Venezuela juga bisa mengandalkan milisi Bolivarian pasukan cadangan yang terdiri dari warga sipil. Jumlah sebenarnya milisi itu masih belum jelas. IISS memperkirakan jumlahnya mencapai 220.000, tetapi Agustus lalu, Maduro mengklaim ada 4,5 juta milisi yang siap dikerahkan melawan Washington. Masih dari sumber yang sama, Angkatan Darat Venezuela turut diperkuat persenjataan penting yang dibeli dari Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Persenjataan itu meliputi 92 tank T-72B1 dan 123 kendaraan tempur infanteri BMP-3 yang melengkapi Brigade Lapis Baja bersama dengan 81 tank AMX-30. Sistem artilerinya meliputi howitzer Swagra, MSTAS Rusia, dan peluncur roket Smerch. Untuk Angkatan Udara, Caracas diperkuat belasan ribu pasukan dengan persenjataan utama Sukhoi Su-30 Mk2. Pesawat tempur itu bermesin ganda berkinerja tinggi, dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Uni Soviet dan tidak tertandingi di Amerika Latin. Menurut IISS, Venezuela diperkirakan pernah memiliki 24 pesawat jenis tersebut, di mana 3 diantaranya telah jatuh. Caracas juga memiliki sistem pertahanan udara buatan Rusia yang mencakup 12 baterai rudal jarak jauh S-300, 9 sistem Buk, dan 44 unit Pekora jarak menengah, dan sejumlah peluncur Igla-S portable. Berbeda dari kedua matra sebelumnya, Angkatan Laut Bolivarian dengan anggota 25.500 dinilai tertinggal dari angkatan bersenjata lainnya dalam hal pembelian senjata. IISS menyebutkan, saat ini Angkatan Laut Caracas hanya mengoperasikan 1 fregat kelas Mariscal Sucre buatan Italia dan 1 kapal selam tipe 209 buatan Jerman. Di atas kertas, negara ini memiliki militer yang relatif lengkap, namun masalah pemeliharaan peralatan dan pelatihan personelnya masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, Caracas telah menderita kesulitan ekonomi selama lebih dari 1 dekade, salah satu tingkat inflasi tertinggi di dunia,
dan penurunan produksi minyak yang diperburuk oleh sanksi Amerika Serikat. Laporan IISS tahun 2024 menunjukkan pemerintah Venezuela melanjutkan upaya pemeliharaan dan modernisasi yang sederhana. Tetapi, kurangnya investasi selama bertahun-tahun telah menimbulkan dampak buruk. Seorang analis di bidang pertahanan di lembaga think tank CRISIS, Andrei Serbinpon mengatakan, Vanbi memiliki tingkat kemampuan operasi dan ketersediaan aset yang rendah karena mereka telah melewati lebih dari 1 dekade krisis ekonomi. Venezuela memiliki citra militer kuat dan persenjataan berat buatan Rusia. Namun kemampuan tempurnya rapuh di balik simbolisme peralatan menua, kesiapan rendah, dan milisi yang lebih berfungsi sebagai alat politik daripada kekuatan perang nyata. Masalah pemeliharaan peralatan dan pelatihan personelnya masih menjadi tanda tanya sebab krisis ekonomi, inflasi ekstrim, sanksi Amerika Serikat, dan eksodus penduduk. Jika konflik pecah, maka akan terjadi ketimpangan, apalagi kekuatan militer Caracas jauh dari militer Washington. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.